Pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dengan panjang 1,725 km, proyek ini kini memasuki tahap akhir pengerukan di segmen 1 tahap 2, tepatnya di kawasan tebing Banyunibo, Kelurahan Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Kemajuan yang signifikan ini memberikan optimisme baru bagi masyarakat yang semakin menantikan manfaat besar dari proyek ini, mulai dari peningkatan aksesibilitas hingga dampak positif bagi ekonomi dan pariwisata. Saat ini para pekerja tengah mengerjakan pengeprasan tebing Banyunibo dengan alat berat berupa breaker dan bego, sehingga mempercepat capaian target, dan nantinya jalan di ruas tebing Banyunibo ini akan tembus di underpass yang berada di Jalan Candi Ijo, tepatnya di Padukuhan Gunung Sari, Sambirejo, Prambanan, Sleman. Aktivitas alat berat yang terus beroperasi dari pagi sampai sore hari menjadi pemandangan rutin di lokasi ini, memperkuat optimisme bahwa target penyelesaian proyek pada bulan Juli atau Agustus 2025 semakin mendekati kenyataan. Kehadiran jalan ini diharapkan memberikan manfaat yang luas, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas, membuka peluang ekonomi baru, serta mempermudah perjalanan ke destinasi wisata unggulan seperti Candi Ratu Boko dan tebing Breksi. Dan juga terdapat situs yaitu Cagar Budaya Situs Arca Gupolo yang berada di Padukuhan Gunung Sari, tidak jauh dari lokasi tebing Banyunibo. Tak hanya sekedar infrastruktur, proyek ini juga menjadi katalis dalam pengembangan sektor pariwisata yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pelaksananya, aspek kualitas dan keamanan konstruksi jadi perhatian utama, mengingat kondisi geografis wilayah yang berbukit dan rawan longsor. Beberapa titik jalan diperkuat dengan tanggul pengaman. Meski demikian, keberadaan struktur bebatuan yang solid di kawasan ini turut mendukung kelancaran proses pembangunan, sehingga tidak memerlukan pengerasan tambahan. Saat ini, fokus utama proyek adalah penyelesaian pengerukan pengeprasan sebelum berkelanjutan ke tahap yaitu pemasangan agregat dan pengaspalan jalan. Dengan progres yang terus berkembang, diharapkan proyek ini dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sektor ekonomi masyarakat setempat. Sahabat Jognews, kita bisa melihat inilah puluhan, mungkin hampir ratusan kendaraan, baik kendaraan fuso, truk fuso maupun truk dam yang mengantri untuk mengambil material yang ada di atas sana, sebelah timur sana, yang saat ini sedang dilakukan pengerukan atau pemecahan batu dengan alat breaker dan juga bego. Ini bertujuan untuk segera capaian target itu segera tercapai, karena ini setelah lebaran kemarin libur panjang mungkin sekitar 1 minggu. Kemudian ini pengerjaan proyek kembali dilaksanakan dengan mengerahkan ratusan, mungkin banyak sekali, ini mungkin puluhan sampai ratusan kendaraan untuk mengangkut material yang ada di atas sana. Beberapa kendaraan juga, alat berat juga mungkin ditambah. Dan kita bisa melihat inilah tebing Banyunibo, tebing tutur kayak pegunungan, kemudian disitulah dibelah untuk dijadikan jalan menuju ke arah Gunung Kidul yang nantinya sini ini berdekatan atau akan tembus ke jalan underpass yang ada di Jalan Candi Ijo, tepatnya di Padukuhan Gunung Sari, Kelurahan Sambirejo, masih Prambanan, Sleman. Kita bisa melihat dari atas. Ya, kita mencoba untuk melihat visualisasi dari udara, guys. Ini merupakan puluhan, mungkin hampir ratusan ini kendaraan, baik truk fuso, kendaraan roda 10 maupun dam, berjajar mengantri untuk mengambil material yang ada di sisi tengah di tebing Banyunibo ini. Terlihat pada siang hari ini beberapa kendaraan alat berat, bego dan breaker persiapan melakukan pengeprasan atau pemecahan batu-batu yang ada di jalur yang akan dilalui nanti, yaitu dibuat jalan menuju ke arah tembus dengan Padukuhan Gunung Sari. Kita bisa melihat ini yang di sisi sebelah ini nih, sebelah kiri ini sudah mulai rata. Kemudian nanti sebelah kanan ini juga akan dilakukan pembentengan atau talut atau cor besi bertulang yang nantinya akan memperkuat
pondasi sisi sebelah kanan ini. Ini sementara masih jam 12 guys, jam 12 wayahe wong istirahat, masih pada isoma ini. Tapi kita melihat bagaimana kondisi terkini dari jalan tembus yang ada di ruas perbatasan antara Tebing Banyuniba dengan Padukuhan Gunung Sari Sambirjo ini. Ya, dari kejauhan itu merupakan lokasi di mana nanti akan dibuatkan underpass. Sementara ini masih beberapa dilakukan pengerukan atau pengeprasan tebing untuk diratakan, sehingga nanti jalan ini menjadi landai. Ini karena masih isoma atau wayahnya istirahat, ini Bigo dan Breaker sementara berhenti dan kita akan melihat ke arah barat. Kalau kita lihat sekilas dari ujung truk yang ada di sebelah ujung sana, ini jalan yang ada di Tebing Banyuniba ini terlihat menanjak dari barat ini, ujung truk ini sampai ke tadi di tengah-tengah gunung tadi agak menanjak, mungkin menanjaknya 5-10 meter guys. Jadi memang kelihatan agak tinggi, namun karena jalurnya lurus dan halus jadi nanti tidak terasa. Ini benar-benar terlihat ini ratusan kendaraan truk baik Fuso maupun kendaraan truk dam ini baru mengantri. Ini tujuannya yaitu tadi untuk mempercepat capaian target, karena kemarin sempat libur untuk beberapa hari di bulan Syawal, sehingga proyek ini dikebut guna mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Bisa kami laporkan juga terkait dengan ruas Tebing Banyuniba yang ada di bagian sebelah timur ini dibuatkan semacam talut dengan konstruksi cor besi bertulang. Ini nanti dibuat menikung atau berkelok dan nanti ke arah selatan yang berbatasan langsung atau bertemu langsung dengan underpass yang ada di Padukuhan Gunung Sari Sambirjo, Prambanan, Sleman. Demikian yang dapat kami laporkan terkait dengan perkembangan terkini Jalan Tembus Gunung Kidul atau Sleman Gunung Kidul, tepatnya di ruas Tebing Banyuniba yang saat ini masih dilakukan pengerjaan proyek dan dikebut guna mencapai target yang ditetapkan. Kami dari tim Jogja News, apabila kami dalam melakukan liputan di wilayah ini ada salah kata, salah ucap, tingkah laku yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan sahabat Jogja News, kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.